Baik, pada kesempatan ini kita lanjut core value dari BUMN. Pimpinan ya menjaga nama baik, ya menjaga nama baik. Rela berkorban, waduh, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pimpinan supaya tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Nah, ini agak berat bagi teman-teman yang alay. Nah, teman-teman generasi milenial, generasi Z kan lebih untuk untuk mengejar profesi is okay. Tapi kalau tunduk kepada atasan belum tentu. Nah, kan biasanya seperti itu. Tapi ini lagi-lagi emosi Anda, egois Anda harus disingkirkan untuk melaksanakan. Paham itu maunya seperti apa. Oke, kita lihat contoh. Saya kasih contoh-contoh yang betul-betul di kehidupan nyata yang ada di Kementerian BUMN. Seperti itu ya. Istri Anda menyarankan untuk pindah kerja ke perusahaan yang memiliki penghasilan dan fasilitas yang lebih menjanjikan daripada perusahaan saat ini. Bagaimana Anda harus bersikap? Kalau bukan tes, jelas kita jawab A, menuruti saran istri, daripada ribut, bisa ribut tiap hari, perang nih, piring berterbangan bisa di rumah ini nanti. Tapi ini soal untuk ujian Kementerian BUMN, tidak bisa begitu. Nah, maunya apa? Maunya soal ini jawabannya adalah B. Maaf, menjelaskan kepada istri bahwa saya sudah nyaman dan senang dengan tempat bekerja sekarang. Karena loyalitas itu penting bagi perusahaan. Ini yang dimaui oleh loyal. Saya dulu sering berdebat dengan para psikolog yang merumuskan tim ini. Wah, saya bilang ini tidak sesuai dengan perilaku generasi alay. Ya, tapi itu tadi saya bilang, tidak semua generasi milenial dan Z menjadi alay kan, seperti itu. Pasti Anda ada yang termasuk. Nah, kalaupun Anda termasuk yang begitu, jangan menjawab pasti salah. Untuk itu saya bilang dari tadi, mengalah, jangan egois, ikutin maunya soal, ikutin. Oke? Nah, ini triknya seperti itu. Kemudian yang kedua, pimpinan Anda melakukan kesalahan yang dapat merusak nama baik dan citra perusahaan. Apa yang Anda dapat lakukan? Waduh, berat juga ini soalnya ini. Ya, lagi-lagi ini hanya soal ujian. Maunya soal ini pasti adalah menegur pimpinan meski dia akan tersinggung. Atau Anda siap-siap mutasi, mutasi jauh. Apakah Anda sanggup? Nah, Kementerian BUMN menginginkan orang-orang yang berani seperti itu, berani berkata yang benar, berani mengatakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang tidak baik, apapun resikonya. Ini maunya soal. Di kehidupan nyata sulit. Untuk itu pihak Kementerian BUMN melalui core value menginginkan yang seperti itu. Kalau di kehidupan nyata mah ya diamin saja lah, itu urusan bos, memang kita pikirin. Nah, tapi lagi-lagi ini soal, maka ikuti maunya soal. Kelima, adaptif, terus-menerus berinovasi, antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan. Nah, panduan perilakunya, Anda harus cepat menyesuaikan diri. Ya.
Seperti ini, cepat menyesuaikan diri itu menjadi lebih baik. Ingat kata kuncinya, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Sekarang kita lihat soalnya, contoh soal. Sebagai tenaga muda BUMN, Anda diberikan tugas oleh pimpinan Anda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana cara Anda akan menyelesaikan? Nah, ini ada 4 pilihan. Jadi saya kasih contoh, ada 2 pilihan, ada yang 4 pilihan. Nah, tentu kalau ini saya yakin Anda bisa menyelesaikannya. Diselesaikan sebagaimana lazimnya orang lain. Wah, ini bukan jiwa anak muda ini. Diselesaikan dengan menggunakan pendekatan baru. Wah, ini bagus nih jawabannya. Kita lihat dulu yang lain. Diselesaikan saja dengan apa yang terlintas di pikiran saya. Wah, ini enggak banget gitulah, enggak. Diselesaikan dengan cara yang biasa saja. Wah, jangan. Anda anak muda, Anda harus berinovasi. Maunya adaptif tadi kan begitu kan. Selalu berusaha memperbaiki, terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, maka maunya soal ini adalah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan baru, gitu kan. Tapi bagus, selesai. Jangan pura-pura pula out of the box mikirnya, tapi begitu diperintahkan untuk menyelesaikannya, Anda tidak bisa juga. Jangan jadi omdo juga. Nah, kemudian soal nomor 2, contoh nomor 2. Setelah Anda bekerja beberapa tahun selalu mendapatkan tugas atau pekerjaan yang sama terus-menerus. Hal ini membuat Anda nyaman atau bosan, tidak mendapatkan perbaikan. Nah, ini dilema soal ini jawabannya, teman-teman. Kondisinya dibilang nyaman, nanti Anda dibilang tidak mau berubah, tidak melakukan perubahan apa-apa, gitu kan. Orang di Kementerian BUMN itu diharapkan orang-orang yang tidak berada di comfort zone. Nah, lagi-lagi soal ini munculnya di adaptif, maka harus Anda kembalikan kepada perilaku adaptif. Nah, perilaku adaptif itu maunya ini B maksudnya. B, maunya B. Anda merasa bosan karena tidak mendapatkan tantangan baru seperti itu. Maka Anda harus melakukan perubahan-perubahan. Jadi bukan berarti bosan Anda tidak melakukan pekerjaan itu, tapi harusnya Anda melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, di sini teman-teman yang sering generasi yang muda tidak tahan di dalam bekerja di Kementerian BUMN karena ya masuk di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan sampai 5 tahun, belum tentu Anda bisa mutasi-mutasi ke tempat lain untuk mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Jadi jawaban bosan ini bisa bahaya juga seperti itu. Kalau dia tidak masuk di adaptif. Tapi kalau soalnya yang di sini misalnya loyal gitu, lain lagi ceritanya. Nah, jadi tolong dihubungkan karena ini membahas adaptif, maka maunya adalah jawaban B seperti itu. Oke, yang terakhir, perilaku kolaboratif. Kolaboratif ini perilakunya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lagi-lagi saya ingatkan, pahami betul panduan perilaku ini. Pelajari betul supaya nanti Anda enak melaksanakan soal-soalnya dan nanti juga akan dipergunakan pada saat Anda wawancara. Berperilakulah Anda. Nah, berperilaku kan belum bisa. Tapi di dalam mengungkapkan jawaban-jawaban pada saat Anda wawancara nanti, seolah Anda sudah paham dengan perilaku kolaboratif itu begitu. Walaupun Anda belum pernah melakukannya karena belum pernah bekerja juga misalnya kan, tapi Anda sudah menunjukkan itu yang berat. Lagi-lagi kalau Anda punya pengalaman dalam berorganisasi dan segala macam atau pernah
bekerja juga pasti ini akan mudah, karena tidak mudah juga men-switch pemikiran atau mental Anda di dalam melakukan waktu tes wawancara. Biasanya ketahuan juga seperti itu. Tapi minimal sudah saya kasih tahu, nanti ini bermanfaat pada saat wawancara. Untuk itu pelajari sikap kolaboratif itu seperti apa. Nah, kita langsung ke soal. Anda bekerja dengan anggota tim untuk memastikan semua tanggung jawab telah dilakukan dengan baik. Anda bekerja dengan anggota tim lain untuk memastikan semua tanggung jawab telah dilakukan dengan baik. Apakah saya mengembangkan, ini jawaban Anda ya, saya mengembangkan hubungan kerja yang kuat dengan anggota tim lain, dan saya mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan baik antar anggota tim. Atau saya fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada saya. Nah, di dalam kenyataannya generasi muda itu biasanya ini dia cuek dengan yang lain. Cuek dia lakukan tugas dia aja gitu kan. Diajak timnya dia lebih fokusnya pekerjaan dia. Tim kan banyak orang, biarlah orang lain yang ngerjakan gitu. Nah, maunya soal ini, jawabannya adalah ini gitu loh. Ya, bukan ini. Jadi Anda harus terlibat di dalam tim itu, malah Anda harus mengambil inisiatif, untuk memastikan bahwa tim ini ya berjalan dengan baik begitu. Untuk memastikan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan anggota. Lagi-lagi ini soal berhubungan dengan kolaboratif. Nah, perilaku kolaboratif itu adalah seperti ini. Tidak bisa fokus, mau hidup sendirian, tidak bisa bergabung dengan tim, nggak bisa perilaku itu. Walaupun kenyataannya banyaknya sih seperti itu. Oke. Nah, sekarang di soal nomor 2 ini Anda mendapatkan penugasan untuk ditempatkan pada unit kerja yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Jadi teman-teman sekalian, banyak kejadian di BBM itu seperti itu. Jadi teman-teman yang latar pendidikannya beda ditempatkan kepada yang beda. Misalnya orang-orang yang backgroundnya keuangan, akuntansi, sudah sekian tahun di akuntansi, tiba-tiba dipindahkan ke marketing, sales dan marketing. Nah, Anda bisa nggak menerima itu? Seperti itu kan? Itu yang biasa-biasa saja, seperti itu kan? Nah, melihat soal ini, bagaimana sikap Anda? Bagaimana perasaan Anda? Merasa mendapatkan tantangan baru, dan mendapat mengeluarkan ide untuk dapat berkolaborasi dengan anggota baru. Ini jelas ya jawabannya ini, karena udah muncul kata kuncinya seperti itu. Kata kuncinya di sini nih, kolaborasi seperti itu. Kalau ini kan hanya merasa senang saja, maka jawabannya adalah begitu. Nah, demikian teman-teman contoh soal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, hanya contoh ya. Maka yang lebih penting itu adalah memahami perilaku-perilaku yang 6 itu, dan juga memahami apa yang dimaui dari perilaku ini. Karena sekali lagi nanti kan berbagai macam soal banyak seperti itu, sehingga jangan terpaku dengan contoh-contoh soal yang sudah diberikan oleh banyak orang seperti itu. Nanti pola soal itu bisa berubah. Demikian teman-teman, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Kita akan share mengenai wawasan kebangsaan. Semoga Anda beruntung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.